Pertama adalah mindset. Apa itu mindset, Pak? Apa mindset itu apa sih? Mindset. Apa beda-beda dengan thinking? Ayo. Kalau mindset di dalam Mau sadar. Orangnya yang kebiasaan itu mungkin hari-hari Oke. Maksudnya benar, cuman membahasakannya nanti kita lihat ya. Tapi benar, so sibuk. Udah benar nih, ya. Mindset itu adalah pola pikir. Kalau thinking, berpikir. Nah, ini pola. Jadi pikiran itu punya polanya. Ya. Jadi kalau kita contoh ya, ini saya sering lihat gini ya. Kalau orang sudah pakai kacamata yang salah, yang dikerjakan bisa benar nggak? Salah. Betul ya? Salah semua. Jadi kacamata, mindset itu kayak kacamatanya bener nggak nih? Ya, jadi kadang-kadang burem, nggak jelas. Wah, ini masalah gitu ya. Jadi mindset itu adalah pola berpikir yang seharusnya kita lakukan sebagai insan-insan antam yang bekerja dan ingin berkarir. Saya ajarin ya, nanti bagaimana kita tahapan naik karir itu sebenarnya tahapan kalau kita berhasil tuh ada, ya. Lalu yang kedua, di buku nggak ada, bisa catat ya. Yang kedua, teman-teman juga nanti harus paham tentang mental set. Mental set apa? Salah satunya, tapi mental setnya sendiri, 100.000 deh nggak apa. Apa mental set? Hah? Memecahkan masalah. Belum tepat, tapi 100.000 deh, nggak apa-apa. Apalagi, yuk berani ngomong. Salah nggak apa-apa. Apa itu mental? Mental apa sih? Oh, kena mental nih, gitu ya. Apa itu kena mental? Ayo. Kesiapan diri untuk menghadapi lingkungan. Kesiapan diri. Kesiapan diri ya. Oke, 100.000 deh. Ya. Mental set. cara menyikapi sikap. Yes, nah, lebih tepat nih. Good. Terusin, lanjutin. Cara menyikapi suatu kejadian atau masalah. Oke, good. 150 deh. Ini bener nih ya. Jadi kalau mindset itu pola pikir, kalau mental set itu pola kita bersikap. Sikap kita gimana? Nah, itu penting tuh. Sikap tuh sih? Bukan lagi hormat sikap itu ya. Tapi sikap itu apa? Huh? Oke, 100.000 perilaku. Apa lagi? Huh? Apa? Dalamnya ada perasaan, tapi bukan perasaan. Itu nggak apa 100.000 gitu ya. Jadi mental tuh lebih banyak bagaimana kita merespon. Betul nggak? Beresponnya gimana? Kalau ada tantangan, pilihannya dua. Lari dari tantangan atau hadapi. Nah, itu respon mental tuh. Nanti makanya ada yang disebut sebagai fight or flight. Fight itu kalau ada tantangan kita cari solusi. Oke, saya coba cari habis-habisan, atau nyerah deh. Ah, udahlah. Angkat tangan. Nah, itu flight, kabur dari masalah. Nah, itu kaitan sama mental kan? Mental kita di mana? Nah, teman-teman, AQ udah belum ya? Nah, nanti udah dites tuh. Nanti kita lihat teman-teman tipenya yang mana. Yang kalau ada tantangan kabur, atau ada tantangan sebagai, wah ini yang mau saya hadapi nih. Nah, kita lihat ya. Itu namanya mental set. Yang terakhir juga ada namanya skill set. Keterampilan itu. Ah, ini loh, apa? Ada setnya loh. Ada setnya loh ya. Keahlian yang dimiliki seseorang. Kemampuan. Keahlian yang dimiliki seseorang. Oke, 100.000 ya. Jadi kalau skill set itu adalah keterampilan yang harus kita miliki kalau kita berpikir mau naik jenjang, naik karir dan sebagainya. Saya tanya teman-teman, pernah nggak sih dalam hati kita berpikir, misalnya ketemu sama pejabat yang datang ke unit,
Misalnya siapa? Siapa pejabat dari pusat yang pernah datang yang levelnya paling tinggi? Hah? Siapa itu? Wah, Dirut misalnya. Apa yang muncul dalam benak Bapak begitu ngeliat, ih Dirut gayanya begini. Disambut. Ada siapa? Ajudan. Ya kan? Tas dibawakan. Apa yang muncul dalam benak kita? Ya, jujur. Apakah pengen kayak beliau? Aduh, kalau saya begitu bagaimana ya? Ayo, ada nggak begitu? Dalam hati kecil, pejabat. Waduh, beliau bisa jadi Dirut tuh bagaimana sih? Apakah dulu nggak pernah jadi operator? Siapa tahu dulu operator kan? Siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, yuk saya akan ajarkan ya teman-teman ya. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak, kenapa saya nggak bisa seperti itu ya Pak ya? Saya sudah sekian tahun kok hidup gini-gini aja. Pak, kenapa nggak begitu? Kenapa begitu? Karena kita nggak punya skill yang tepat. Nah, ini saya ajarin sekarang ya. Semua akan saya ajarin supaya kita tahu. Pak, tapi apakah kalau itu dijalankan, semua yang Bapak sampaikan pagi ini akan membuat kita berhasil? Nah, kita lihat nanti, kita buktikan seperti apa. Masalahnya ada banyak variabel. Ya, kita lihat variabelnya apa? Apa kira-kira yang membuat mereka bisa sampai top lead? Kemarin tuh di ASDP itu ada Pak Didi ya. Kenapa Pak Didi? Ya, itu kalau ngelihat dari track recordnya dari bawah terus merambat, lalu pegang direktur anak usaha, pegang ke sini, kan kita bingung, kok bisa ya beliau nih? Semua dari bawah kok bisa ya? Bisa kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu polanya. Karena apa? Karena pemikiran seperti ini juga muncul ketika saya pertama kali bekerja tahun 97 Pak, sebagai operator celup. Jadi waktu itu saya masih SMA, masih nunggu sidang S1. Saya pikir, ngelamar deh daripada nganggur di rumah. Jadi operator celup Pak 6 bulan. Punya atasannya galaknya minta ampun. Ruangannya namanya celup kimia Pak. Blebek, sempat pusing saya. Hari pertama kedua sampai begini Pak, saking bau kimianya nggak karuan tuh. Ada amoniak dan sebagainya. Kerjaan nyelup, cocok gak warnanya dijemur. Saya nungguin, bengong kayak operator begitu Pak, persis operator. Nanti celup lagi, tungguin lagi. Itu karir saya di awal. Persis teman-teman gitu. Bisa nggak ya? Kok saya hidup begini-begini aja? Tapi karena saya belajar, mindset ini yang harus saya rubah. Mental set ini. Skill set ini. Terus melambung karir saya sampai hari ini. Ya, ini saya mau ajarin semua ilmunya nih. Ya, supaya walaupun hasil akhir ya teman-teman yang tentukan ya. Karena saya nggak tahu jalan cerita manusia beda-beda. Saya punya jalan cerita sendiri. Karena jalan cerita saya pernah dipecat dari posisi manajer karena difitnah. Karyawan demo. Saya sudah bilang, Han, saya tunggu saya pulang dari Jakarta, kita ngobrol. Rupanya ada provokasi dari satu koordinator. Akhirnya saya belum sampai Bandung, sudah demo besar-besaran, Pak. Direktur marah. Anda bertanggung jawab. Keluar. Wah, lemes, Pak. Sampai ke rumah lihat anak masih kecil, 3 anak saya, Pak. Satu masih bayi, satu, waduh. Pusing gimana kehidupan saya selanjutnya. Terpuruk Pak, ya kan? Terus ini kejadian ini ya, coba teman-teman tahu bahwa yang berdiri di sini saat ini bukan orang tiba-tiba nongol jadi hebat gini Pak. Dulu juga ngalamin hal-hal buruk yang mengerikan. Saking frustrasinya, ngelamar sana ngelamar sini nggak diterima, saya mau coba bunuh diri. Sampai tahu yang pernah ke Bandung siapa? Ke Bandung? Kalian pernah ke Bandung? Oh, udah ya, Bandung. Siapa lagi? Nah, pernah Bandung ya. Di Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, itu tempat bus-bus kota lewat. Zaman waktu itu ya, tahun 90. Tahun 2000-an waktu itu. Saya tinggal mikir gini, kalau saya loncat begini, hidup saya selesai, bebas dari masalah. Saya nggak stres. Cuma saya mikir, anak istri gimana ya, anak 3. Akhirnya saya jalan, terus ke Braga, sampailah di hotel Kedaton, dekat viaduk. Ini ada sungai gede Pak. Apa saya loncat sungai aja ya? Saya jadi pilih-pilih bunuh diri yang enak gimana sih? Nabrakin, apa loncat, apa ada kereta, gimana? Lagi pilih-pilih itu, yang enak apa? Istirahat dulu lah.
pusing mikirin bunuh diri. Duduklah di emperan Hotel Daton sambil bengong. Tiba-tiba di belakangnya ruang meeting kayak begini. Ada suara pakai speaker keras. Anda tidak boleh menyerah. Apa ini? Ini kayak motivasi buat saya nih. Setengah jam saya dengarkan, isinya motivasi, Pak. Kita harus bisa. Anda ini berlian. Wah, semangat. Langsung saya berpikir, iya, saya harus berani nih ngadepin masalah. Lalu saya iseng-iseng masuk, pengen tahu kan, siapa yang teriak-teriak motivasi begini ya. Pas saya masuk, apa itu? Herbalife. Tahu nggak MLM yang jualan makanan kesehatan? Jadi hidup saya itu diselamatkan oleh Herbalife. Pulang dengan semangat, gagah berani. Oh, saya nggak boleh menyerah. Bunuh dirinya lupa. Semangat sampai sekarang. Ya, yuk semua bukan merangkak dari poin yang menyenangkan. Ya, kita lihat dulu sekarang ya. Ada beberapa hal, 6 hal ya yang membuat kita berhasil. Bisa ajarin caranya nih. Pertama, dari bawah dulu, dari bawah sampai ke atas ya. Apa itu? Kenapa bilang keberuntungan ya? Coba. Hah? Privilege, good. 100.000. Contohnya siapa? Rafathar. Coba, Anda mau ngomong apa? Rafathar kan beruntung. Jajannya 3 juta sehari. Itu berapa gajinya kita tuh? Privilege, betul nggak? Nggak bisa dipungkiri. Ada orang yang lahir dengan privilege karena lahir dari orang tua yang sudah berada, sukses. Ya kan? Nggak pernah susah kayak kita. Ada nggak ditambang-tambang? Nggak. Hidup plok sudah bergelimang dengan, nah itu namanya keberuntungan, Pak. Tapi kita nggak boleh iri. Nah, ya, itu penting dulu tuh. Jangan sampai, nah aja Rafathar hidup kok begitu amat sih. Ya kan? Buat filmnya lagi walaupun nggak laku ya. Ya kan, film nggak laku. Nah, jadi keberuntungan tetap ada. Nah, kita lihat ya. Yang berikutnya apa kira-kira? Tapi ini faktor ke-6. Persentasenya hanya 10%. Kecil lah. Ya. Berikutnya apa? Ini nggak ada ya di buku ya. Kalau mau dicatat Pak, di foto aja boleh nih. Di buku nggak ada. Kenapa ini muncul, Pak? Tadi malam saya jam 12:30 tuh tiba-tiba bangun. Terpikir wajah-wajah, duh, teman-teman harus saya kasih sesuatu yang bisa challenge gitu loh. Ngetik malam-malam, oh ini kayaknya ini tambahan saya tadi malam, Pak. Karena terpikir, wah teman-teman harus dapat yang lebih gitu ya. Lalu berikutnya, nomor 5. Hubungan. Makanya kemampuan komunikasi kita harus ditingkatkan. Ya, banyak orang di kantor itu cari ribut. Nah, saya bilang kenapa harus ribut? Kita ribut ini kan karena urusan pekerjaan, betul nggak? Saya ingat 2010 saya lepas dari pekerjaan, saya buat perusahaan ini. Sebagian besar itu karena relation, Mbak. Ada yang teman lama saya telepon, bos, lu kerja di sini, ada job nggak? Ada Pak Andre, saya butuh ini, saya butuh ini. Karena saya punya hubungan baik di masa lalu saat kerja. Yuk bangun relasi itu yang bagus. Jangan cari musuh. Kalau kita cari musuh, hidup kita ke depan juga akan susah. Ya, termasuk juga komunikasi. Ketemu orang ngobrol sana, ngobrol sini, itu bagian dari kita komunikasi. Sekarang saya tanya, kalau manajer pusat datang, Bapak ketemu di lorong bagaimana? Misalnya datang nih, waduh mati. Saya ngok kiri, saya ngok kanan, saya mau kabur kemana ya? Betul nggak? Ayo ngaku, mulai sekarang jangan Pak. Yuk belajar, wah ada manajer nih, deketin aja. Pak, saya Andreas Pak, dari Kolaka. Bapak berapa? Naik pesawat, contoh aja. Ini contoh ya. Pak, saya Andreas dari, ya Pak. Ada yang saya bantu Pak, Bapak ketemu dengan siapa? Ada yang mau ketemu di sini? Oh GM ya, oke. Saya panggilkan itu atau sudah ada yang panggilkan Pak? Oke. Kalau gitu ya saya panggilkan dulu Pak ya. Itu Pak. Kenapa coba?
Kadang-kadang kita untuk deket sama atasan itu sudah ditembak dengan mitos apa? Kalau deket atasan dianggap, nah ini yang salah Pak. Saya jujur ya, ini mindset sudah dirubah, mulai detik ini rubah. Kalau Bapak misalnya, Bapak ya, bisa masak Pak, masakannya enak, Bapak pengen saya jual nih, waktu tiap hari masak yang enak, tapi nggak dipromosikan, laku nggak tuh masakan? Nggak ada produk yang nggak dipromosikan juga nggak laku. Nah Bapak dan Ibu di sini punya kemampuan yang mungkin masing-masing ada, tapi nggak pernah dipromosikan pada saat manajer ada ke atasan-atasan kita. Nama Bapak nggak ada di kepalanya, jangan kaget, karirnya juga mandek walaupun Bapak performance-nya bagus, rajin, tapi kalau nggak dipromosikan, omong kosong. Persis bisnis tadi, kue itu bisa membuat kue enak banget, nggak diperkenalkan sama orang yang lebih banyak, ya nggak tahu orang, ya. Malah kalau ada pimpinan-pimpinan dari pusat datang, ya bukan terus cari muka dan sebagainya, enggak, tapi kita coba minimal say hello. Pak, saya Andreas Pak, saya di sini ikutan ini. Bapak perlu bantuan apa? Perlu support apa? Coba. Ketika dia pulang ke holding ke Jakarta, sebentar. Ini kemarin saya lihat Pak Hendra tuh kayaknya bagus tuh ya. Nanti suatu hari karena nama Pak Hendra sudah tercetak di kepala dia, tiba-tiba ya, kita membuat unit baru begini. Itu aja tuh saya kemarin waktu di Kolaka ketemu Pak Hendra coba panggil. Betul nggak? Nama kita nempel, kemungkinan kita akan dipromosikan jauh lebih besar. Tapi kalau kita hebat, memang jago, tapi diam aja, bisa nggak? Kita nggak dikenal siapa-siapa, dan kita bukan siapa-siapa akhirnya. Promosi itu penting. Hilangkan mitos bahwa mendekati atasan menjilat, coret. Betul nggak? Servis atasan datang, baru mereka nempel di kepala. Oh ini nih, ya benar. Ini Pak sama nih, Pak Muhammad Arif ini bagus nih. Kemarin saya ke sana nih ketemu beliau nih. Ini kayaknya orangnya ramah, servisnya bagus. Kita unit baru, coba panggil deh. Enggak. Kalau nama kita nggak ada, jangan dipikir. Apakah mereka membaca semua nama dari unit kita? Sini deh. Nggak akan Pak. Kecuali kitalah yang menampilkan ini loh saya Pak. Relasi. Yuk perbaiki. Banyak teman-teman yang di program kemarin juga sama, susah di sini Pak. Promosi kita udah kerja bagus, kapan dipromosikan? Saya tanya, persis tanya dulu apa? Ya nggak enak Pak, takutnya begini. Itu masalah kita. Nama kita nggak pernah muncul dalam benak orang-orang yang decision maker terhadap keputusan rotasi atau promosi. Ya, dia rubah sekarang, berani ya. Yang keempat apa kira-kira? Sudah ya. Ya harus kelihatan dari apa? Kerja kita. Kalau misalnya contoh ya, Pak Rizky dikenal misalnya atasan datang gitu ya, itu siapa ya? Oh Pak Rizky Pak, tapi janganlah Pak, orangnya sering bolos, sering nggak masuk. Berarti nama baik kita. Tapi kalau Pak Rizky dikenal, bagus Pak, ini orang rajin, ini orang kualitasnya oke, kemarin Innovation Award menang, ini cocok nih, catat sama dia Pak Rizky. Jangan salah loh, manajer juga perlu punya catatan-catatan, karena dia akan ditanya lagi oleh atasan. Kita ada unit baru, kira-kira siapa nih? Saya mau punya posisi baru nih. Ini ada yang keluar, mau resign, mau pensiun, siapa ya? Catatan mereka. Ya, jadi tindakan kita ini yang berbicara nih. Makanya jaga betul tuh, kalau kita kerja jaga betul Pak. Karena catatan hitam sekecil apapun juga menjadi cacat seumur hidup. Itu kuncinya ya. Next berikutnya apa? Nomor 3. Calling itu apa sih? Kita harus ngerti panggilan kita tuh. Ini menarik nih ya teman-teman ya. Saya dulu awal masuk psikologi juga
sempat bingung. Karena dari 70 orang, hanya 5 pria, sisanya perempuan semua. Waduh, salah masuk kampus nih ya. Kok perempuan semua nih? Gitu kan ya, deg-degan juga nih. Tapi ya sudah deh, saya coba ikutin prosesnya. Lalu lulus jadi psikolog. Ya, lalu kerja apa ya? Kerja di ini, sampai akhirnya saya temukanlah. Saya punya panggilan itu sebagai pengajar. Jadi ngajar tuh seneng, happy. Seneng ketemu orang, seneng ngobrol, seneng berbagi dan lain sebagainya. Akhirnya dari 2005 sampai sekarang saya putuskan ini dunia saya. Panggilan saya ternyata sebagai, dan teman-teman harus mulai cari panggilannya apa. Gitu ya, supaya kita nggak bimbang gitu loh. Apa di bagian apa? Orang gudang. Nah, coba lihat. Saya kesenangannya apa ya? Saya kemampuan saya apa ya? Oh, saya orang detail, sistematis, terstruktur. Mungkin someday kalau kita banyak di gudang, naik posisi sebagai apa? SCM, Supply Chain Management. Oh, hebat tuh. Hah? Oh, gudang mas. Nggak, misalnya contoh ya. Misalnya kan bisa jadi ya, kan udah terbiasa di gudang, lalu nyari orang SCM yang ngerti kan, salah satunya kan pergudangan, warehouse, logistik. Nah, misalnya kan kita harus cari dulu ke ininya apa. Jadi calling, panggilan. Karena saya percaya setiap orang dilahirkan dengan calling, dengan tugasnya masing-masing. Masalahnya yang harus cari tugas kita apa tuh siapa? Kita sendiri. Apa ya? Apa ya? Nah, gali terus tuh kemampuan kita tuh. Ya, di ASDP saya ada 3 orang, saya bilang, Pak, Bapak ini trainer cocok. Iya Pak, saya pengen coba. Saya pengen coba latih trainer. Karena cara ngomongnya tuh udah kayak trainer. Padahal hanya supervisor. Jadi saya pikir ini cocok deh Bapak jadi trainer. Nah gitu ya. Nomor 2 apa? Disiplin. Coba kita lihat. Potensi. Ya. Makanya sekarang hari ini saya kasih tunjuk tuh semua hasil tesnya gimana. Ya. Pak boleh ngeliat, aduh kok saya gini-gini amat. Nggak apa-apa. Lebih baik saya tahu. Ya. Kadang-kadang yang menakutkan orang kalau check up kesehatan apa? Pak check up yuk, janganlah. Takut hasilnya. Tapi kalau nggak tahu hasilnya malah berbahaya. Sama teman-teman juga. Apapun yang hasilnya nanti muncul ya. DSC siapa yang steadiness? Ada steadiness? Ada kan? Kan kalau kita lihat kok saya gitu-gitu amat, nggak apa-apa. Berarti saya harus improve ke yang lain. Ya, jangan ngerasa ini lebih rendah, nggak ada. Profile itu semuanya baik, asal kita menjadi orang yang ahli di situ, gitu ya. Potensi, gali terus. Yang pertama apa nih? Kawan, Berusaha tuh ini berusaha. Disiplin mana? Disiplin di sini juga. Depannya D. Hah? Yes, 100.000. Betul. Ya. Kalau kita masih sibuk dengan masalah diri kita, sedangkan kalau kita ngelihat masalah itu sebesar debu, makanya doa itu perlu. Karena semua alam semesta ini punyanya siapa? Nah, ya. Jadi saya percaya doa nomor 1. Sisanya keberuntungan. Jangan terbalik loh ya. Keberuntungan doa terakhir. Nah, salah juga nih, terbalik. Gitu kan ya. Nah, teman-teman harus paham ya. Jadi kalau kita bicara relasi ya, ini relasi itu sebenarnya mudah-mudah sulit. Gitu ya. Sekarang pertanyaan saya. Pak, Bapak kan sudah berapa hari di sini? Berkumpul sama teman-teman nih. Ada yang baru kenal hari ini, kemarin ya. Ada yang Bapak yang bukan orang yang satu unit ya. Bapak sudah akrab dengan siapa? Tunjuk. Belum akrab? Ada nggak yang sudah dekat-dekat ngobrol, tanya-tanya? Ada? Siapa? Apa di belakang itu ada salah satu? Lupa lagi. Tapi ada lah ya salah satu ya. Ada ya. Kenapa kok saya bisa dekat sama si ini, bisa dekat sama si ini, tapi nggak dekat sama ini? Sok dari mana itu munculnya? Kenapa? Relasi itu unik ya. Kenapa bisa muncul saya lebih dekat sama ini, sama ini, sama ini, sama ini kurang, sama ini kurang? Kenapa?
Cukup dekatnya tuh bisa milih-milih. Apa yang kita pilih dari? Nyambung. Hah? Nyambung. Yes. Nah, 100.000 tuh. Satu, karena orang ini nyambung. Ya kan dia? Nyambung. Apalagi? Ya udah sini. Apalagi Mas? Selama 2 hari udah kenal siapa? Yang bukan unitnya? Ada? ID. Oh, baru kenal kemarin? Ya. Nah, kenapa kok dengan Pak Edi nggak sama ini? Ayo kan pasti bingung gitu loh, kenapa kok? Ini lebih luas ya. Humoris, betul nggak? Orangnya humor, ya kan? Humor atau informal lah ya, nggak serius-serius amat, ya. Oke, 100.000. Yang lain? Yes, hobi. Nah, hobi. Hobinya sama. Suka mancing. Oh, mancing ya? Oh, sama kita. Mancing di mana? Lanjutkan ceritanya, betul nggak? Kalau misalnya saya suka bola, dia suka mancing. Oh, suka apa? Mancing. Oh, gitu. Ya sudah, cari yang bola, betul nggak? Karena lebih asik ketemu orang yang hobinya sama. 100.000 juga nih, udah ya. Apalagi? Nyaman. Udah. Oh, nyaman. Oke, nyaman ya. Mungkin nyaman itu, ini bahasa susah ya. Nyaman itu lebih ke satu chemistry. Nah, gitu ya. Kayak 100.000. Jadi satu aliran energi gitu loh ya. Jadi sama-sama satu frekuensi. Frekuensi 100.000 frekuensi ya. Jadi namanya relasi itu nggak bisa sekedar pokoknya sama semua orang saya kenal, nggak. Kadang-kadang pilih-pilih karena tadi nyambungnya, ininya gitu ya. Tapi ada tapinya. Kalau ini dalam konteks kita pergaulan dengan siapa saja. Kalau kita dalam kantor kan nggak bisa pilih-pilih. Wah, nggak nyaman sama ini, nggak usah ngobrol lah. Nggak bisa kerja bareng, ya nggak? Artinya apa? Kita nggak bisa pilih-pilih nih, karena kerja, bareng-bareng kerja. Mau sama orang yang kita sukai, nggak sukai, yang nyaman, nggak nyaman, pokoknya harus koordinasi. Artinya kita harus belajar, bukan, komunikasi dengan semua orang. Nah, kuncinya di sini pada akhirnya. Gitu ya. Jadi kalau saya orang, Pak, saya orang introvert, ya harus belajar ngobrol sama orang ekstrovert, harus belajar, Pak. Kalau enggak, Bapak bingung nanti. Datanglah manajer orang ekstrovert, saya cuman iya Pak, iya Pak, iya Pak. Malas lah, ini gimana sih, operator ini nggak bisa apa-apa. Dianggapnya begitu, karena kita nggak berani komunikasi. Berarti kemampuan komunikasi ini adalah skill yang wajib. Pak, saya mau jadi leader, tapi saya nggak bisa ngomong. Belajar. Tapi susah, Pak. Nggak peduli, pokoknya harus bisa, titik. Semakin tinggi level, kemampuan komunikasi semakin tinggi. Jadi manajer harus lebih tinggi. Asmen harus lebih tinggi. Senior manager harus lebih tinggi. Terusnya naik terus, Pak. Itu sudah nature-nya, tuntutannya begitu. Teman-teman di sini, mumpung masih kita punya kesempatan ya, promosi dan sebagainya, yuk latihan komunikasi dulu, Pak. Karena kalau kita nggak mampu di situ, nanti dianggap 6 bulan. Misalnya saya promosikan, misalnya Pak Edi ya, saya promosikan nih. Beliau bagus, tapi nggak bisa ngomong. Atasannya gimana kira-kira? Waduh, susah juga nih ya. Panggil Pak Edi, Pak Edi gimana? Iya Pak, saya ngerti, tapi saya susah ngomongnya. Ya nggak bisa, Pak. Benar nggak? Supervisor bisa ngomong, manajer bisa ngomong di levelnya, dan seterusnya. Jadi namanya komunikasi, namanya relasi itu sudah wajib. Tidak ada pilihan. Gitu ya. Semoga jadi motivasi kita loh ya. Pak, caranya gimana ya supaya saya bisa berkomunikasi dengan lancar, nggak grogi, nggak takut, nggak keder, gimana caranya? Komunikasi itu ilmunya ada 5, catat. Wih, catat nih. Sekali ini dicoba, wih, luar biasa nih teman-teman nih. 1, catat ya, latihan. 2, latihan lagi. 3, latihan terus. 4, latihan jangan menyerah.
5 latihan sampai bisa. Catat. Itu ilmunya, Pak. Orang sering ngomong, Pak gimana ya, kok Pak Andreas kalau ngomong enak banget. Ya 5L. Every single day, setiap hari saya coba ngobrol, latihan depan kaca kayak orang gila. Dulu awal-awal jadi trainer, Pak, di kamar saya ada kaca, Pak. Jadi bawa pensul, aduh kurang bagus, kayak orang gila, Pak. Tapi hasilnya kayak sekarang, bisa ngomong begini, Pak. Dulu saya setiap ngomong, iya, berat, tapi ya konsekuensi. Nah teman-teman juga, Pak, saya kok nggak pengen jadi manajer, Pak. Iya, dari dasar dulu, latihan ngomong dulu. Itu satu. Yang kedua, gimana caranya? Kalau Bapak di jalan ketemu orang, jangan diem-dieman. Misalnya motor ya, terus hujan. Ini pada orang ngejajar nih, sedang berteduh. Biasanya gimana? Biasanya diem sambil ngelamun, gitu kan? Caranya gimana? Ngobrol, Pak. Dari mana? Oh, saya dari perusahaan ini. Oh, dari mana? Oh, saya dari Antam. Nah, ini kesempatan nih. Udah nggak? Tanya jawab. Coba lihat. Itu kebiasaan yang saya latih bertahun-tahun, Pak. Sampai akhirnya saya dengan siapapun dia bisa nyaman. Ternyata pernah di jalan ketemu sama owner satu perusahaan. Lagi toko kue, ketemu owner, saya ajak ngobrol. Owner nih. Tapi saya akhirnya lama-lama dengan level apapun biasa aja, kan saya latih terus sama siapa aja ngomong. Nah itu cara gitu ya, caranya ya, nggak ada pilihan, Pak. Komunikasi wajib ya. Terus tadi bicara apa? Yang kedua apa tadi? Apa Pak Ismail ya? Oh, Oke, ini masalah mutasi. Ya, mutasi. Betul, Pak. Tapi mohon maaf ya, karena mutasi ini kan tergantung karakter perusahaan, gitu ya. Di dalam dunia kerja itu ada dua, Pak. Ada spesialis, jenis kerjanya ya. Ada generalis. Apa itu spesialis? Kerja yang spesialis itu apa? Contohnya? Kalau dari mekanik, untuk bagian motor ini khususnya di elektrikal, kabel-kabelan. Yes. Mekanik juga dibagi beberapa bagian. Mekanik ya, oke, mekanik. Khususnya Betul. Ya, ada dua jenis pekerjaan, saya setuju nih. Misalnya mekanik ya, mekanik. Kalau spesialis, semakin lama kerja, semakin ahli, betul nggak? Semakin lama, semakin ahli. Nah itu orang-orang yang masuk kelompok spesialis. Di sebuah perusahaan ada. Ya kalau di sini, ya saya nggak bisa menjelaskan secara umum, tapi kurang lebih begitulah ya. Ada lagi jenis pekerjaan generalis. Apa generalis? General, umum. Hah? Semua bisa, gitu ya. Semua bisa. Kalau ini umum nih. Ini yang umum. Marketing ngerti, ini ngerti. Semua produksi ngerti, HRD ngerti, segala macam ngerti. Ini orang yang bekerja di kelompok generalis. Nah, sebenarnya kalau spesialis biasanya orangnya jarang dimutasikan karena memang dia di situ itu untuk semakin ahli. Tuh ya, keahliannya tambah dalam. Tapi kalau saya dipromosikan atau dirotasi, dimutasi, sebenarnya perusahaan sedang mikir, kalau someday saya butuh leader masa depan, kalau dia hanya ngerti satu, bisa leader nggak? Nggak bisa. Dia butuh semua keahlian, makanya teman tarik sana, tarik sini, tarik sana. Yuk kita ngelihat mutasi itu jangan dari sudut pandang yang negatif. Oh mungkin perusahaan ingin supaya saya punya ilmunya lengkap. Sehingga kalau suatu hari ada posisi di level supervisor, saya bisa lengkap, ngerti semua. Di level manager harus lebih lengkap. Gitu loh Pak, mungkin ya.